Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi transenden, di mana ini membahas tentang inverse function and their derivative, atau fungsi inverse dan turunannya gitu ya. Di SMA kurang lebih kalian kan sudah belajar ya tentang suatu fungsi dan dia memiliki inverse gitu kan. Jadi misalkan fungsi y itu adalah 2x gitu sederhananya. Maka inverse dari fx ini adalah kita mencari x dijadikan sama dengan, kan seperti itu ya. X dijadikan sama dengan sesuatu. Nah, kalau kita punya Y sama dengan 2X, maka X-nya apa ya? Otomatis 1/2Y. Atau bisa dikatakan sebagai inverse dari fungsi X itu adalah setengah X. Gitu. F inverse dari X ya. Nah, begitu juga untuk ini gitu ya. Jadi gambarannya fungsinya ke sini gitu ya. Lalu apakah semua fungsi itu punya turunan gitu kan? Apakah semua fungsi itu punya inverse gitu kan? Misalkan di sini saya punya fungsi fx sama dengan x kuadrat. Nah, kurvanya kan seperti ini ya. Untuk misalkan satu nilai y di sini, maka akan menghasilkan dua nilai x di sini dan di sini gitu kan. Jadi dia itu punya double nilai x. Nah, dikatakan fungsi ini tidak memiliki inverse itu. Jadi syaratnya apa suatu fungsi itu memiliki inverse ya. Syaratnya yang pertama itu fungsi itu harus fungsi satu-satu. Atau ya dikatakan bahwa x1 tidak sama dengan x2, di mana fx1 itu juga tidak sama dengan fx2. Jadi kalau saya misalkan punya fungsi ini, asal dia misalkan ini satu ya, ada satu, fx1 nya di sini, berarti ya di sini x1 nya tidak ada lagi yang lain. X1 nya di sini aja, di sini nggak ada X1 lagi gitu. Atau dengan kata lain, dia monoton tegas ya. Monoton tegas maksudnya apa ya? Bisa monoton turun, bisa monoton naik gitu kan. Bisa yang begini atau begini, asal dia monoton gitu. Nah, kalau yang ini kan dia tidak monoton ya. Ini misalkan 1Y, dia memiliki berapa banyak X? Ada banyak sekali gitu kan. Ini adalah suatu fungsi sin X. Maka ya dari teorema A ya dikatakan bahwa jika F itu adalah monoton tegas pada daerah asalnya, maka F itu memiliki inverse. Tuh. Contohnya di sini, tunjukkan bahwa fungsi fx sama dengan x pangkat 5 plus 2x plus 1 itu punya inverse. Nah, untuk polinom seperti ini, x pangkat 5 plus 2x plus 1 ini kan cukup sulit ya untuk mencari inverse-nya. Nah, kita bisa menyelidiki apakah dia punya inverse atau tidak dengan cara apa? Ya tadi, untuk mengetahui dia monoton tegas atau tidak, kita kan bisa mengetahui gradien dari suatu fungsi tersebut. Nah, fx ini kalau kita tentukan turunannya, maka apa hasilnya? F aksen x sama dengan 5x pangkat 4 plus 2. Untuk semua nilai x gitu ya, dia akan selalu bernilai positif ya. Misalkan x-nya min 7 pangkat 4 kan tetap positif. Jadi untuk nilai berapapun itu f aksen x-nya akan selalu positif, atau dia dikatakan sebagai fungsi ini akan disebut sebagai fungsi naik. Fungsi naik, dengan demikian fungsi ini memiliki inverse gitu, monoton naik gitu ya.
Nah, berikutnya untuk fungsi kuadrat tadi bagaimana agar dia punya inverse itu? Maka kita batasi domainnya gitu ya. Domainnya dibatasi untuk x yang lebih besar dari sama dengan 0. Nah, jika kita nyatakan domain yang lebih besar dari sama dengan 0, ya sama dengan x kuadrat, maka fungsi ini baru punya inverse gitu ya. Berikutnya juga untuk fungsi sinus. Di mana daerah yang monoton tegas gitu kan ya. Nah, di sini dari negatif pi per 2 sampai pi per 2, maka domainnya dibatasi gitu ya. Dia monoton naik di sini. Dicari di daerah sekitar daerah asal gitu ya, 0,0 gitu. Nah, suatu fungsi f jika dia memiliki inverse f inverse, jadi inverse-nya itu adalah f inverse, maka apabila dikomposisikan fungsi tersebut f inverse dikomposisikan dengan fx, maka hasilnya itu adalah fx. Begitu juga sebaliknya. F dikomposisikan dengan fungsi f inverse y sama dengan y gitu. Ya, gambarannya di sini lah. Nah, contohnya inilah, misalkan kalian ingin mencari inverse dari fungsi fx x per 1 min x. Ini kan sudah pernah ya di SMA. Nah, y sama dengan x per 1 min x. Jadi kita jadikan x sama dengan, maka ini dikalikan dengan ini diperoleh 1 min x dikali y sama dengan x ya. Berikutnya didistribusikan, diperoleh hasil seperti ini. Lalu yang punya ada nilai x-nya diletakkan di sisi sebelah kiri gitu, atau kedua ruas dikurangi dengan x ini, lalu dikalikan negatif gitu ya. Jadi hasilnya x plus y sama dengan y. X-nya didistribusikan hingga diperoleh ini. Lalu berikutnya, jadi kita punya fungsi f inverse y atau nilai x-nya sama dengan y per 1 per y. Kemudian diganti nih, y-nya diganti dengan x, maka inverse-nya adalah ini. Jadi step satunya itu jadikan x sama dengan gitu ya. Lalu yang kedua, x itu sama dengan f inverse y, suatu fungsi inverse y. Nah, yang ketiga, maka ganti y dengan x, jadi diperoleh nilai f inverse x-nya berapa. Ya, misalkan contoh lain lah, y sama dengan x plus 3 dibagi dengan 2x plus 1 gitu kan. Jadi seperti tadi ya, kita sederhanakan menjadi y dikalikan 2x plus 1 sama dengan x plus 3. Nah, berikutnya dari sini diperoleh 2xy plus y sama dengan x plus 3. Yang ada nilai x-nya kita letakkan di sisi sebelah sini ya. Jadi diperoleh 2xy min x sama dengan 3 min y. Berikutnya dari sini x-nya didistribusikan. Jadi 2y min 1 gitu kan. Didistribusikan x-nya tinggal 2y min 1, lalu ini 3 min y. Jadi kita bisa memperoleh nilai x sama dengan 3 min y per 2y min 1. Kan gini. Nah, berikutnya ini adalah step 1 ya. Step 1. Lalu step kedua, ini x itu disama dengankan f inverse y. Ya ini 3 min y per
3y min 1. Nah, berikutnya step yang ketiga apa? Ganti y dengan x, maka akan diperoleh f inverse x sama dengan 3 min x per 3x min 1. Itu ya. Lanjut, jadi sekarang kita ke turunan dari fungsi inverse. Nah ya, tadi kan misalkan ya, kalau secara grafik gitu ya, secara grafik suatu fungsi jika diinverskan itu seperti dicerminkan terhadap garis y sama dengan x. Jadi misalkan ini adalah fungsi x-nya ya, ini fx-nya, maka f inverse x-nya itu adalah di sini. Jadi ini misalkan fx-nya ya, maka f inverse x-nya itu di sini fungsinya. Dia itu akan seperti cerminan gitu ya, cerminan dari fungsi fx. Nah, berikutnya kalau saya ambil sembarang titik di sini, misalkan titik itu adalah A, B, maka saya akan peroleh di sini adalah apa? Titik apa? Ini misalkan berarti ini kan A ya. Ini B. Maka ininya itu di sini ini adalah A dan ini adalah di sini adalah B-nya dan di sini adalah A-nya gitu kan. Jadi dibalik akhirnya. X-nya sama dengan Y, Y-nya sama dengan X. Ya, kalau saya punya A, B di sini, maka saya punya BA di sini. Kalau saya punya CD di sini, maka saya punya DC di sini, gitu. Dengan demikian, dari sini apa sih yang bisa kita simpulkan? Jadi untuk mencari gradien atau ya, untuk mencari gradiennya, maka gradien dari L1 ini apa? Perubahan terhadap Y dibagi dengan perubahan terhadap X. Perubahan terhadap Y apa? D min B dibagi dengan C min A. Itu L1. Lalu untuk L2-nya berapa? L2-nya adalah perubahan terhadap Y, C min A dibagi dengan D min B. Nah, dari sini kira-kira kita punya relasi apa? Ternyata ini dibalik aja ya, C min A, ini D min B, D min B-nya di sini. Oh, dengan kata lain, maaf, ini M ya, ML1 atau gradien dari ML1, ini gradien dari L2. Maka gradien dari L1 itu sama dengan 1 per gradien dari L2 gitu. Nah, ini tidak berlaku hanya untuk garis lurus saja. Ini juga berlaku untuk garis apapun, asal dia monoton tegas gitu ya. Apa itu? Yaitu di sini kesimpulannya adalah gradien ya F inverse D itu sama dengan F inverse C, atau gradien dari garis yang pertama itu merupakan 1 per gradien dari garis yang kedua gitu ya, garis yang inverse-nya itu. Atau dapat dikatakan ya, F inverse aksen dari Y sama dengan 1 per F inverse X, atau DY per DX sama dengan 1 per DY per DX. Itu ya. Sudah, berikutnya dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan ya. Misalkan suatu fungsi fx itu sama dengan x pangkat 5 plus 2x plus 1 seperti yang tadi. Ini yang susah dicari nilai inverse-nya gitu ya. Kita nggak harus selalu mendapatkan fungsi inverse-nya. Untuk mendapatkan f inverse aksen dari 4, f inverse aksen dari 4 itu berapa gitu kan. Nah, pertama berarti f inverse aksen 4 itu apa? Ini kan
F inverse aksen dari 4. Berarti kita bisa gunakan rumus yang ini ya, F inverse X gitu. Nah, ini 4 itu apa? 4 itu adalah Y-nya. Y-nya itu sama dengan 4. Maka kita perlu mencari nilai X-nya itu apa gitu kan. Kalau ini 4, nah X-nya kira-kira berapa nih? Nah, di sini kan 1 ya, 1 pangkat 5 ditambah 2 ditambah 1, itu kan hasilnya 4. Oh, berarti X-nya 1. Ketika Y-nya 4, X-nya 1. Maka dengan mudah kita bisa, kan tadi F aksen X berapa? F aksen X kan 5. X pangkat 4 ditambah 2. Nah, kita substitusikan nilai satunya ini, F aksen 1 berapa? 5 dikali 1 pangkat 4, 1 ditambah 2 berarti 7. Nah, berarti hasilnya dari ini apa? Ya tinggal 1/7. Gitu. Ini ya.